warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kabar anak-anak baik ya. Baik. Sebelum itu, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang ketua kelasnya bisa memimpin doa. Siap. Doa mulai. Baik, terima kasih Mbak Feni atas berdoa. Nah, mengapa sih kita harus berdoa sebelum belajar? Karena dengan kita berdoa, maka sebagai salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Esa, sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan baik pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum menyanyikan lagu raya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apabila Ibu menanyakan, menyebutkan nama kalian, maka kalian bilang hadir ya. Iya. Mbak Feni Hadir, Bu. Mbak Selvi, Mbak Seli, Hadir, Bu. Mbak Iris, Hadir, Bu. Mbak Fikra, Hadir, Bu. Mbak Ocha. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Bu. Oke, selanjutnya adalah menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Oh iya, mohon maaf sebelumnya silakan berdiri. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang pembelajaran, apakah ada yang masih ingat pembelajaran yang baru? Yang tahu angkat tangan? Saya Bu. Ini apa Mbak Fikra? Materi tentang menyunting tulisan Bu. Ya, benar sekali ya. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang menyunting tulisan. Nah, itu masih berkaitan dengan materi hari ini yang pertama materi tentang kalimat transitif, intransitif, kalimat dan baca. Nah, itu berfungsi ya pada kehidupan sehari-hari dan meningkatkan komunikasi kalian di lingkungan masyarakat dan sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak semua dapat memahami pemakaian kalimat transitif, intransitif, kemudian unsur pembentuk kalimat itu apa aja, dan penggunaan kata baca secara baik dan benar. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Nah, sebelum materi selanjutnya Ibu jelaskan, ada yang mau membacakan teks ucapan di atas. Silakan Mbak Fikra membacakan. Yang cewek. Ya, yang cewek sampai cowok. Hai Ari, apa gemaramu? Aku gemar menggambar komik di rumah. Nah, silakan anak-anak mengamati kalimat percakapan di atas. Kira-kira pertanyaan Ibu, apa aja unsur yang terdapat pada kalimat percakapan tersebut? Yang tahu angkat tangan? Saya Bu. Oke. Ada kalimat tanya dan tanda baca Bu. Ya, bisa. Pada kalimat percakapan tersebut itu ada kalimat tanya yang dicirikan dengan tanda tanya, dan ada kalimat dan ada tanda baca koma, kemudian ada kalimat aktif yaitu penggunaan SPOK. Nah, setelah kalian mengetahui kalimat percakapan tersebut, nah ini merupakan materi inti pada pembelajaran hari ini, yaitu bab 1 sudah besar, kalimat transitif dan intransitif. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya kepada kalian, apa aja ya kira-kira unsur-unsur pembentuk kalimat itu? Ada yang tahu? Saya Bu tahu. Silakan Mbak Fikra. Jadi unsur-unsur pembentuk kalimat itu ada unsur subjek dan objek Bu. Ya, benar sekali. Salah satu unsur pembentuk kalimat itu terdiri dari subjek
akan menjelaskan lebih lanjut apa aja sih unsur-unsur pembentukan kalimat. Nah, ada 4 ya anak-anak, 4 macam unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang pertama, subjek dilambangkan dengan huruf S, yaitu pelaku yang melakukan perbuatan atau aktivitas tertentu. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan nama orang, tumbuhan, binatang, dan benda. Kemudian adalah unsur kedua P atau predikat. Nah, predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Predikat ini berfungsi untuk menjelaskan subjek atau biasanya itu ditandai dengan kata kerja. Kemudian adalah objek atau dilambangkan dengan O, yaitu bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya itu berupa kata benda yang dikenai pekerja. Dan yang terakhir adalah keterangan ditandai dengan K. Nah, keterangan ini menjelaskan bagaimana, kapan peristiwa yang akan dinyatakan pada suatu kalimat atau teks. Nah, berikut ada contoh dari kalimat yang terdiri 4 unsur. Adik membaca buku pagi tadi. Adik termasuk subjek, kemudian membaca sebagai predikat yang menjelaskan kegiatan adik, kemudian buku objek yang menjelaskan predikatnya, dan pagi tadi termasuk keterangan waktu. Nah, setelah Ibu menjelaskan apa saja unsur-unsur pembentuk kalimat tadi, Ibu mau bertanya, dari PPT tadi, apa sih yang dimaksud kalimat transitif? Iya, silakan Bu Aja. Kalimat transitif itu tidak memerlukan objek. Nah, sedangkan jika kalimat transitif itu harus memerlukan objek. Iya, kamu kan kalian baca kalau kalimat transitif itu memerlukan objek, kalau intransitif itu tidak memerlukan objek. Berarti sudah paham ya semuanya? Sudah. Berarti Ibu bisa melanjutkan pada materi selanjutnya adalah kalimat transitif dan intransitif. Silakan mengamati video ini. Halo anak-anak, setelah kalian mengetahui apa saja unsur-unsur pembentuk kalimat, selanjutnya adalah materi mengenai kalimat transitif dan intransitif. Selamat membersihkan. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek, sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Untuk contoh lebih lanjut, ada pada penjelasan berikut ini. Ikut contoh bagian kalimat transitif. Membaca buku gambar sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, dan gambar sebagai keterangan. Perlu diingat ya anak-anak, kalimat transitif. Baik, ini merupakan salah satu contoh kalimat transitif. Sudah dijelaskan tadi bahwa kalimat transitif itu kalimat yang memerlukan objek. Jadi kalimatnya itu harus lengkap ya unsur pembentuk kalimatnya yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, bagaimana sih apabila objek dan keterangannya itu dihilangkan, maka kalimat tersebut akan menjadi tidak sempurna dan tidak memiliki makna. Dalam susunannya berupa objek, sehingga apabila objek itu dihilangkan, maka kalimat tersebut akan menjadi tidak sempurna atau rusak. Sebagai contoh yang kedua adalah Lenny menyanyikan lagu Aku Sing. Lenny sebagai subjek, menyanyikan sebagai predikat, lagu sebagai objek, dan aku sing sebagai keterangan. Apabila objek kita hilangkan, maka kalimatnya menjadi tidak dimasukkan. Nah, dapat disebutkan kata biasanya pada kalimat ini membutuhkan kata kerja dengan ibu harmon. Selanjutnya adalah kalimat intransitif. Berikut contohnya. Adik berlari. Adik sebagai subjek, berlari sebagai predikat. Nah, pada kalimat ini tidak memerlukan objek lain. Baik, untuk contoh selanjutnya adalah kalimat intransitif. Sesuai definisi yang tadi, bahwa kalimat intransitif itu kalimat yang tidak memerlukan objek, berbeda dengan kalimat transitif tadi yang dimana unsur pembentuk kalimatnya itu harus lengkap. Nah, kalimat intransitif ini biasanya menggunakan kata kerja yang berawalan dengan ber. Kalau kalimat transitif tadi biasanya itu awalannya itu me. Nah, ini salah satu contoh kalimat intransitif. Adik berlari. Adik sebagai subjek, berlari sebagai predikat. Apabila tidak diberikan objek dan keterangan, kalimat ini tuh masih bisa dipahami maknanya. Untuk contoh kedua adalah Lenny bernyanyi. Nah, Lenny bernyanyi itu hanya 2 unsur ya anak-anak.
Jadi tidak apa-apa jika tidak dengan objek karena sudah memiliki makna. Halo anak-anak. Nah, setelah kalian memahami video tadi, nah ada yang tahu setelah kalian mengamati video tadi, berarti kalian sudah memahami ya apa itu kalimat transitif dan transitif. Ada yang mau membantu ibu menjelaskan apa itu kalimat transitif dan apa itu kalimat intransitif? Silakan Bu Aja. Jadi kalimat transitif dan intransitif itu berbeda. Kalau kalimat transitif itu seperti yang ada di video, kalimat itu memerlukan objek. Nah, sedangkan kalimat intransitif itu tidak perlu memerlukan objek. Nah, jika di unsur pembentuk kalimat kan kalian telah mengetahui ya unsur pembentuk kalimat itu terdiri dari 4 unsur, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan waktu. Nah, itu bisa diimplementasikan pada kalimat transitif dan intransitif. Nah, setelah kalian mengetahui unsur pembentuk kalimat dan mengetahui kalimat transitif dan transitif, selanjutnya adalah bagaimana penggunaan tanda baca yang benar. Sebelum itu ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu macam-macam tanda baca? Silakan Mbak Jadi yang saya tahu tanda baca itu ada tanda titik dan koma. Ya, benar sekali, tanda titik dan koma itu termasuk tanda baca ya. Di sini ibu akan menjelaskan apa saja tanda baca secara lebih lengkapnya. Nah, apa sih tanda baca itu? Tanda baca adalah tanda untuk memberikan intonasi pada bacaan atau kalimat. Nah, di sini pada pertemuan kali ini terdapat 4 contoh tanda baca. Yang pertama ada tanda baca titik. Nah, tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat atau bacaan ya. Contohnya seperti aku sedang bermain, diakhiri dengan kata titik. Untuk terusannya adalah tanda koma. Tanda koma ini biasanya digunakan untuk memisahkan kata pada suatu kalimat. Contohnya, kemudian koma, aku menuju sekolah itu dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk tanda baca selanjutnya adalah tanda baca seru. Nah, tanda baca seru ini biasanya digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah dari anak. Contohnya, ambilkan buku di atas meja. Nah, itu biasanya diakhiri dengan kalimat perintah. Dan juga kalimat ajarkan itu biasanya juga menggunakan kalimat perintah atau tanda seru. Kemudian tanda tanya. Tanda tanya ini seperti namanya ya, tanda tanya ini digunakan untuk kalimat pertanyaan. Nah, contohnya itu, apakah Ari pergi ke rumahmu? Itu diakhiri dengan tanda. Nah, setelah pemaparan penjelasan dari unsur-unsur pembentuk kalimat, kalimat transitif, dan tanda baca, apakah anak-anak sudah paham atau masih ingin ditanyakan? Sudah paham. Mungkin sudah paham. Apabila anak-anak sudah paham, ibu akan membagikan KKP yang dimana dikerjakan secara berkelompok, yang dimana satu kelompok terdiri dari 3 orang sesuai dengan tes asesmen diagnostik ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Apakah ada yang tanyakan? Saya ya masih bingung ya. Jadi ibu tegaskan lagi ya, kalian jangan lupa membaca instruksi pada LKPD. Yang pertama, silakan membaca teks cerita tak ulang lagi. Nah, kemudian kalian telaah kalimat transitif dan intransitifnya itu apa aja. Kemudian kalian pada teks cerita 2 itu mengamati gambar. Nah, setelah kalian mengamati gambar itu silakan untuk membuat kalimat transitif dan intransitif sesuai penggunaan tanda baca. Apakah sudah paham? Sudah. Silakan. Nanti ibu beri waktu 20 menit. Tinggal Ya, ada yang masih bingung? Ya sudah.
Oke, waktu sudah habis ya anak-anak. Silakan dari kelompok 1 perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan. Ya, silakan. Jadi saya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi pada gambar 1, kalimat transitifnya adalah Ari mendengarkan musik di dapur, di mana Ari sebagai subjek, mendengarkan sebagai predikat, musik sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan tempat. Nah, yang kedua ada kalimat intransitif. Yang kami buat adalah Ari sedang duduk, di mana Ari sebagai subjek dan sedang duduk sebagai predikat. Untuk gambar yang kedua, kalimat transitifnya adalah para siswa menanam sayuran di kebun, dengan para siswa sebagai subjek, menanam sebagai predikat, sayur sebagai objek, dan di kebun sebagai keterangan tempat. Yang kedua, ada kalimat intransitif yaitu para siswa berkebun, di mana para siswa sebagai subjek dan berkebun sebagai predikat. Oke, terima kasih Mbak Sally atas presentasinya. Bagaimana dari kelompok 2? Apakah setuju dengan pemaparan dari Mbak Sally? Ya, Oke, beri apresiasi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dari kelompok 2 untuk presentasikan. Baik. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami. Nah, pada kegiatan ini kita disuruh untuk menyebutkan kalimat transitif dan kalimat intransitif dalam sebuah bacaan. Jadi kami menemukan beberapa kalimat transitif, yaitu yang pertama Lala baru pulang sekolah, kemudian yang kedua Lala mengambil gelas. Kemudian untuk kalimat intransitifnya yaitu Lala bernyanyi, kemudian yang kedua Lala melihat. Oke, terima kasih Mbak Ocha atas presentasinya. Bagaimana dari kelompok 1? Apakah setuju dari presentasi Mbak Ocha? Setuju. Oke, berikan apresiasi. Oke, ya. Baik, Ibu akan memberikan penguatan LKPD pada LKPD yang telah kalian kerjakan. Betul sekali ya, akan dipresentasikan dari kelompok 1 dan kelompok 2 bahwa kalimat transitif itu kalimatnya itu hanya kalimat transitif itu menggunakan 4 unsur kalimat yang dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu sudah dikerjakan dengan baik. Begitu juga kelompok 2 kalimat transitifnya itu hanya menggunakan 2 unsur pembentuk kata, yaitu subjek dan predikat. Apakah paham? Kira-kira apakah ada yang masih ditanyakan lagi? Tidak. Nah, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah masih semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya? Iya. Ibu akan memberikan SDK pada kalian. Silakan berdiri semuanya. Langsung ikuti Ibu ya. Ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Apakah sudah semangat? Sudah. Karena kalian sudah semangat lagi, Ibu akan membagikan tes formatif sebagai pengukur apakah kalian sudah paham atau belum. Jangan lupa dikerjakan secara jujur ya anak-anak. Ya, Bu. Jangan lupa memberi nama di kolom nama dan mengikuti instruksi ya. Oke, waktu sudah habis, silakan dikumpulkan. Apakah sudah paham? Sudah. Jadi bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan? Saya. Nah, silakan Mbak Selvi. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yakni kita mampu memahami apa itu
beserta unsur pembentuk kalimat dan tanda bacanya. Benar sekali apa yang dikatakan Mbak Selvi pada pembelajaran hari ini. Kita telah mampu mengetahui dan memahami kalimat transitif, bentuk kalimat, dan penggunaan tanda baca. Nah, kira-kira selama pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa semangat atau senang atau sedih? Senang. Apakah ada kesulitan dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Tidak. Alhamdulillah kalau begitu. Karena kalian sudah pintar, sudah cerdas dan mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tips pada kalian. Ibu beri kalian semua ya, karena kalian menjawab dengan baik dan benar. Sama, semoga dengan pemberian reward ini semakin meningkatkan motivasi belajar kalian untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan pesan moral yang didapat pada pembelajaran hari ini. Karena kalian sudah mengetahui tentang kalimat transitif tadi, kemudian unsur pembentuk kalimat dan tanda baca, maka diharapkan kalian dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi kalian baik secara tulisan maupun lisan di halayak ramai di sekolah maupun di rumah-rumah. Nah, anak-anak jangan lupa untuk belajar pada materi selanjutnya, yaitu pada bab 1 pembelajaran 2 halaman 100 sampai 120. Jangan lupa dicatat ya, agar pertemuan selanjutnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, karena pembelajaran telah selesai, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Feni. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Feni atas berdoanya. Telah berakhir pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat, diberi pesan hati-hati di jalan dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.